Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini Mantap Film bakal nyeritain alur cerita dari film Dokudu yang rilis pada tahun 2011 dengan berbahasa Telugu. Film ini disutradarai oleh Srinu Vaitla dan dibintangi oleh Mahesh Babu, Samantha, juga Prakash Raj. Sebagai peringatan, video ini berisi spoiler konten ya guys. Dan bagi kalian yang gak keberatan sama konten spoiler, listen to me and here is the video. Berlatar belakang di sebuah kota kecil bernama Sankarnagar, di mana wilayah tersebut diketahui dipimpin oleh seorang pemimpin adil bernama Shankar Narayana, yang begitu dicintai oleh rakyatnya dan dirinya yang begitu bersahaja. Sekalipun ia seorang pemimpin, namun sedikit pun dirinya tidak ragu untuk berbaur dengan warga Sankarnagar dan membantu mereka dalam berbagai permasalahan. Bukan hanya dicintai oleh orang-orang Sankarnagar, di dalam keluarga besarnya pun Narayana amat sangat dikasihi, terutama oleh putra sematawayangnya yaitu Ajay yang nampak begitu bangga karena memiliki seorang ayah seperti Narayana. Suatu hari, Narayana bersama dengan ajudannya hendak pergi menuju suatu acara. Namun naas ketika di pertengahan jalan, sebuah truk secara tiba-tiba menabrak mobilnya hingga masuk ke dalam jurang, menimbulkan kesedihan bagi banyak orang di Sankarnagar yang merasa telah kehilangan pahlawannya selama ini. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Sin memperlihatkan seorang pria muda dan tampan yang tengah berkelahi dengan beberapa orang pria kekar. Dan meskipun ia yang hanya seorang diri, namun karena ketangkasan dan ketangguhannya, dirinya dapat melumpuhkan orang-orang tersebut. Dan perkenalkan, dia adalah IPS Ajay Kumar, putra dari Narayana, seorang polisi tangguh dari Departemen Kepolisian Mumbai yang memang bertugas untuk memburu para kriminal di kota Mumbai. Selanjutnya, beralih ke lain tempat, memperlihatkan Ajay yang kini ditemani oleh satu seniornya dan 4 orang temannya akan segera menyergap markas dari seorang penjahat. Akan tetapi, karena si senior yang begitu ambigu menyebabkan mereka hampir terbunuh. Namun beruntung, Ajay dengan sigap dapat mengatasi keadaan tersebut yang alhasil membuat keadaan menjadi saling baku tembak senjata. Pada scene ini dapat kita lihat seberapa hebat kemampuan Ajay sebagai seorang polisi, di mana terlihat dirinya yang menghadapi para penjahat tersebut hanya seorang diri. Dan sekalipun begitu, ia tetap dapat unggul sampai pada akhirnya anggota kepolisian Mumbai datang untuk menangkap mereka semua. Kemudian, scene beralih ke Dubai. Kelompok mafia yang dipimpin oleh Nayak nampak mendatangi keluarga seorang agen Rao dan dengan tega Nayak membunuh pasangan suami istri tersebut dengan menyisakan anaknya yang masih kecil. Diketahui kedatangan Nayak tersebut adalah karena si agen telah memberitahu kepolisian India mengenai salah satu anak buahnya yang bernama Guru Pawal, sehingga karena hal itu Guru Pawal menjadi ditangkap oleh kepolisian Mumbai. Di Mumbai sendiri, Guru Pawal ditangani secara langsung oleh Ajay yang memang tengah dalam misi untuk memburu Nayak. Dan sedikit informasi yang Ajay dapatkan hanyalah mengenai Bunti, alik dari Nayak, di mana Bunti kini berada di Istanbul, Turki. Singkat cerita, Ajay bersama dengan timnya sudah berada di Turki dan telah bersiap untuk melakukan pengintaian terhadap Bunti. Akan tetapi, dalam pengintaiannya itu, tak sengaja Ajay melihat seorang wanita cantik bernama Prashanti yang diketahui bahwa dia adalah teman dari Bunti. Dan dalam pandangannya itu, nampak kini Ajay telah jatuh cinta kepada Prashanti pada pandangan pertama. Kembali ke misi Ajay. Di keesokan harinya, Ajay melihat kehadiran Bunti di apartemennya. Lantas Ajay pun dengan segera mendatangi Bunti dan tanpa basa-basi langsung menghajar Bunti. Untuk beberapa saat, aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara keduanya. Namun begitu, dengan kemampuannya, Ajay mampu untuk terus menghajar Bunti sampai babak belur hingga keduanya sampai di sebuah atap gedung. Lalu, sesaat sebelum Ajay menembak Bunti, ponsel Bunti berdering dikarenakan panggilan dari Nayak. Dan di sambungan telepon tersebut, Ajay dengan sengaja menghina Nayak dan membunuh Bunti, di mana hal itu sengaja Ajay lakukan untuk memancing kedatangan Nayak. Setelah kejadian itu, Nayak begitu marah kepada Ajay sampai-sampai kemarahannya itu ia lampiaskan dengan membunuh salah satu anak buahnya sendiri. Lalu, menurut Nayak, apabila ia ingin mengalahkan Ajay, maka ia terlebih dahulu harus mencari kelemahan Ajay, sehingga dari saat itu Nayak pun mulai memburu Ajay. Di sisi lain, Ajay yang telah kembali ke India nampak pergi ke rumah sakit, di mana ternyata Narayana belumlah meninggal dan dirinya selama ini hanya mengalami koma. Namun begitu, untuk menjaga keselamatan ayahnya dari musuh dan menghindari tekanan bagi Narayana,
Ajay sendiri berpikir untuk membuat sebuah sandiwara kehidupan untuk ayahnya sampai ayahnya benar-benar pulih. Kemudian, Ajay mulai mengatur semuanya dengan mulai mendesain rumah lamanya yang berada di Hyderabad dan juga menyewa seorang aktor gagal Padmasri untuk mendukung sandiwara tersebut, seolah-olah Ajay adalah seorang menteri yang bersifat sama seperti ayahnya. Di mana ketika Ajay dan Padmasri tengah membagikan uang, Narayana yang melihatnya amat begitu senang. Dan hal itu memang sangat berperan penting dalam proses penyembuhan Narayana. Kembali ke misi Ajay. Ternyata Ajay tidak membunuh Bunti saat itu, namun ia membawanya ke India untuk dijadikan sandera oleh pihak kepolisian. Ajay sendiri bermaksud ingin mengorek banyak informasi mengenai Nayak dari Bunti. Akan tetapi, pada sambungan teleponnya bersama dengan komisaris, tanpa mereka sadari, salah satu polisi korup yang tengah bersama dengan komisaris merekam semua percakapan Ajay dan komisaris, bermaksud untuk diberikan kepada Nayak. Di lain hari, Ajay mendapat telepon dari Nayak, dan ia juga dikirimi video di mana komisaris saat itu tengah disandra oleh Nayak. Nayak yang mengetahui Bunti masih hidup meminta pertukaran antara Bunti dan komisaris, sehingga karena hal itu Nayak pada akhirnya datang ke Mumbai untuk melakukan pertukaran tersebut di sebuah bangunan tak terpakai. Nayak dengan ditemani banyak anak buahnya nampak begitu menyombongkan dirinya tatkala Ajay yang kini berada di hadapannya hanya seorang diri. Akan tetapi, tanpa Nayak sadari, komisaris polisi telah Ajay bebaskan terlebih dahulu dan kini sudah bersamanya. Sedangkan Bunti masih dalam sanderaannya, di mana hal tersebut membuat Nayak amat begitu tak menyangka. Baku tembak pun pada akhirnya terjadi di antara mereka, dan tentunya beberapa anak buah Nayak dapat Ajay tembak mati di tempat meskipun ia hanya seorang diri. Hingga pada satu waktu, Nayak dapat ditodong pistol oleh Ajay. Akan tetapi, komisaris polisi sendiri disandra oleh anak buah Nayak. Dan menurut sang komisaris, dirinya rela mati asalkan Ajay tidak melepaskan Nayak, sehingga komisaris pun dengan sengaja mengenai lehernya ke arah pisau. Namun begitu, pengorbanan nyawa komisaris nyatanya tetaplah sia-sia, karena pada akhirnya Nayak berhasil melarikan diri di tengah kelengahan Ajay. Ketika itu, Ajay yang begitu marah dengan cepat menghajar anak buah Nayak tanpa ampun dan menghabisinya di tempat. Dan setelahnya, beberapa orang anak buah Nayak datang mengeroyok Ajay. Namun begitu, Ajay yang memang tangguh tetaplah dapat unggul dari mereka semua dan menghabisinya hingga tak lagi tersisa. Selanjutnya, pengejaran Ajay sampai ke sebuah rel kereta. Dan saat itu, Nayak berhasil menaiki kereta, sedangkan Bunti masih berusaha untuk mengejar kereta tersebut. Lalu, Ajay yang melihatnya pun dengan cepat melempar sebuah besi sehingga Bunti terjatuh. Akan tetapi, sesaat sebelum Ajay membunuh Bunti, Ajay terlebih dahulu dipukul oleh seorang pria bernama Shiva, di mana orang tersebut Ajay ingat adalah salah satu orang kepercayaan ayahnya dulu. Sedangkan Bunti sendiri yang merasa takut dengan Ajay lebih memilih lari, namun naas dirinya harus tertabrak oleh kereta yang lewat hingga tewas. Singkat cerita, Ajay bersama dengan salah satu anak buah ayahnya datang menemui Shiva. Shiva tak mengetahui jika Ajay adalah anak dari Narayana. Lalu Shiva pun menjelaskan bahwa dulu sebelum kecelakaan Narayana, dirinya terlebih dahulu telah mendatangi Nayak karena aduan warga bahwa bisnis Nayak adalah ilegal. Nayak sendiri yang tidak terima bisnisnya diganggu berusaha untuk menghabisi Narayana. Pada saat itu, Shiva dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghalangi Nayak sedangkan Narayana dan adiknya melarikan diri. Akan tetapi, ketika di pertengahan jalan, naasnya mobil Narayana ditabrak oleh truk sehingga mengakibatkan adiknya meninggal dan Narayana yang mengalami koma berkepanjangan. Shiva sendiri bukan bermaksud untuk membantu Bunti, melainkan ia ingin mencari Nayak melalui Bunti untuk melakukan balas dendam sehingga kini Shiva dan Ajay bekerja sama. Dan Shiva amat begitu terharu ketika dapat kembali bertemu dengan Narayana. Selanjutnya, menurut penyelidikan anak buah Ajay, diketahui bahwa Nayak kini berada di Chennai dan ia dibantu oleh dua bersaudara yaitu Ganesh dan Malesh. Dan sebagai langkah awal, Ajay yang cerdas terlebih dahulu akan menjatuhkan Ganesh dan Malesh dengan sebuah sandiwara yang dibantu oleh aktor gagal bernama Venkata Rao. Ceritanya, Venkata Rao seorang pengusaha yang akan menjual beberapa hektar lahan miliknya kepada Malesh. Akan tetapi, Ganesh yang menyelidiki mereka tahu bahwa semua itu adalah bohong, yang alhasil Ajay harus menghajar Ganesh sampai ia dilarikan ke rumah sakit.
Di rumah sakit, dengan selembar surat buatan Ajay, Ganesh meminta agar Narayana melepaskan selang oksigennya agar ia bisa mati karena ia malu telah berkhianat kepada Narayana. Alhasil Narayana pun melakukannya sehingga Ganesh benar saja menjadi tewas di tangan Narayana. Beralih ke lain cerita, Prashanti ternyata putri dari polisi senior atasan Ajay. Dan karena keduanya yang memang saling jatuh hati pada pandangan pertama, juga ayah Prashanti yang tahu kredibilitas Ajay, pada akhirnya kedua keluarga pun bertemu hingga Ajay dan Prashanti pun melaksanakan upacara pernikahan. Kembali ke misi Ajay. Suatu hari, Males akan menuju ke tempat pembelian tanah yang sebelumnya telah menjadi sandiwara Ajay. Lalu di pertengahan jalan, mobil yang ia kendarai hampir saja menabrak sebuah truk, di mana hal itu membuatnya menjadi serangan jantung dan masuk ke rumah sakit. Namun ketika di rumah sakit, Ajay mendatangi Males dan menakuti dirinya hingga pada akhirnya Males tewas terkena serangan jantung. Di sisi lain, Nayak sudah mengetahui seluk-beluk mengenai Ajay yang tak disangka adalah putra dari Narayana, dan ia berhasil menangkap salah satu teman Ajay. Selain itu, Nayak juga menangkap para aktor yang membantu sandiwara Ajay selama ini, dan dari mereka, Nayak akhirnya mengetahui bahwa Narayana masih hidup dan berusaha disembunyikan oleh Ajay. Beberapa saat kemudian, Ajay bersama dengan pasukan polisi dan militer datang menyergap tempat persembunyian Nayak hingga baku tembak pun terjadi di antara dua kubu tersebut. Di tengah kekacauan itu, Ajay sendiri terus menerobos masuk untuk mengejar Nayak sampai ke dalam hutan, dan ia langsung menghabisi beberapa orang anak buah Nayak yang mencoba untuk menghalangi dirinya. Setelahnya, Nayak yang terus berlari pada akhirnya bertemu dengan jalan buntu. Hingga pada kesempatan ini, Nayak menjadi mangsa yang empuk untuk Ajay karena dengan seketika Ajay terus menghajarnya habis-habisan tanpa ampun sedikit pun. Kemampuan bertarung Ajay tidak patut kita pertanyakan lagi ya guys. Dan Nayak tanpa anak buahnya bukanlah apa-apa untuk Ajay karena dengan mudah Ajay terus menghajarnya sampai Nayak bersujud untuk meminta kesempatan, di mana hal itu malah Ajay jawab dengan sebuah tamparan. Kemudian, scene beralih ke perayaan Diwali, di mana ketika itu masyarakat Shankarnagar teramat bahagia dalam menyambut kembali pahlawannya yaitu Shankar Narayana. Dan sesaat ketika Narayana akan memanah patung dewa, dapat kita lihat bahwa Nayak berada di dalamnya, di mana sudah pasti dirinya ikut terbakar ketika patung itu dibakar. Di akhir scene film, melalui sebuah layangan yang berisi berita mengenai Narayana, pada akhirnya Narayana dapat mengetahui semua sandiwara yang Ajay lakukan selama ini. Dan meskipun ia sedikit terkaget, namun dirinya begitu bahagia memiliki putra seperti Ajay yang begitu menyayanginya dan amat sangat menjaga keselamatan hidupnya. Dan film Dokudu pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Dokudu tahun 2011. Like jika kalian suka dengan video ini dan kalian wajib subscribe untuk dapat terus mendukung channel Mantap Film. Akhir kata, thanks for watching, see you on the next video and Hallelujah!